Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan. Tepatnya adalah hakikat psikologi pendidikan. Dalam memahami hakikat psikologi pendidikan, ada sub yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah makna dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan dari pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah psikologi pendidikan dalam tinjauan pendidikan. Yang keempat adalah pentingnya guru memahami psikologi pendidikan. Oke, yang pertama adalah makna pendidikan. Pendidikan artinya sebagaimana disebutkan di dalam Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, merupakan usaha sadar dan terencana dalam menumbuhkan suasana belajar dan pembelajaran peserta didik, agar peserta didik itu aktif dalam menumbuhkan potensi dirinya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dirinya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti silakan bisa cek sendiri secara detail teks yang secara pasti. Pada intinya di dalam Sisdiknas itu kata kuncinya adalah usaha sadar dan terencana untuk menumbuhkan belajar dan pembelajaran. Jadi ada belajar itu artinya adalah siswa belajar. Kemudian guru melakukan pembelajaran, artinya mentransfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Nah, nuansa belajar dan pembelajaran ini dalam rangka untuk membangkitkan motivasi, membangkitkan potensi dari peserta didik. Nah, dalam meningkatkan potensi peserta didik, sehingga di dalam konsep pendidikan ini guru tidak hanya sekedar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, tetapi ada catatan penting selain dari sekedar memberikan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu sosial, emosional, dan spiritual. Pendidikan transfer of knowledge mungkin itu hanya sebatas pendidikan pemberian ilmu secara kognitif saja, sehingga dari dalam Sisdiknas ini diharapkan adalah potensi siswa itu akan tumbuh tentunya dengan asupan-asupan yang diberikan oleh guru, bukan hanya sekedar kognitif saja, tetapi ada perasaan, emosional, bahkan pada spiritual, tentang moralitas guru itu sendiri, emosional guru, sehingga perilakunya bagaimana ketika diberikan kepada siswa. Ini hakikat dari pendidikan. Nah, secara senada terkait dengan pengertian pendidikan, yaitu adalah psikologi pendidikan. Psikologi secara bahasa memiliki makna dari kata psikis dan logos, artinya ilmu yang berkaitan tentang fisik. Ketika dikaitkan dengan pendidikan, berarti ilmu yang berbahas tentang fisik di dalam proses pembelajaran atau belajar tadi. Sehingga di dalam proses belajar dan pembelajaran, interaksi antara guru dan murid itu ada psikis, ada psikologi, ada ilmu-ilmu kejiwaan di situ, ilmu-ilmu tentang perasaan, tentang emosional, tentang perilaku. Sehingga secara singkat, psikologi pendidikan itu diartikan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dari aktor-aktor di dalam pendidikan itu sendiri, terutama di sini adalah siswa. Sehingga psikologi pendidikan dalam
kajian pendidikan itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari fisik siswa ketika dilihat atau dipraktekkan dalam dunia pendidikan. Sehingga guru dalam hal ini memiliki perhatian yang khusus bagaimana ketika melihat siswa-siswinya melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas misalnya. Guru dalam hal ini sangat penting mempelajari psikologi pendidikan, karena guru nanti akan membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan mengetahui tentang karakter siswa, karakter secara emosional, maka guru memiliki modal untuk mengantarkan anak didiknya itu yang sudah memiliki potensi emosional. Sehingga dengan potensi emosional itu yang akan dikembangkan oleh siswa melalui peran guru, maka peserta didik benar-benar menjadi seorang yang berakhlakul karimah, berakhlak positif, mampu memberikan perasaan yang baik, yang positif kepada teman sekitarnya, teman sebayanya, mampu berkomunikasi secara baik dengan guru, bahkan kepada orang tua. Yang paling penting itu adalah dengan orang tua. Sehingga itulah guru penting dalam memahami psikologi pendidikan, penting dalam memahami perilaku peserta didiknya. Jadi sebelum mengajar, guru itu harus sudah memiliki gambaran bahwa si A memiliki karakter egois misalkan. Sehingga dengan karakter egoisnya itu, guru di sini bagaimana cara menghadapinya. Misal dengan memberikan respon yang bijak, ya, respon yang santun kepada anak yang egois tadi, sehingga karakter egoisnya itu terbendung sehingga tidak bisa meluap, karena ketika nanti sudah meluap bisa berbahaya kepada teman-temannya. Itu salah satu contoh siswa yang egois misalkan. Ada juga siswa yang pintar secara kognitif. Ya. Ini bagaimana guru menghadapi siswa yang cerdas seperti ini? Guru harus mengembangkan, ya, memberikan motivasi secara maksimal supaya kekuatan atau potensi yang dimilikinya itu tidak hanya berhenti di sekolah itu saja. Guru memberikan saran kepada anak itu untuk ikut berpartisipasi dalam dunia di luar kelas, ya, dunia di luar sekolahannya, yaitu dengan lomba-lomba, berpartisipasi dalam kegiatan akademik, kegiatan lomba-lomba dan sebagainya, sehingga prestasinya itu akan menonjol, mencuat di luar sekolah. Itu ya. Ketika guru menghadapi siswa yang nakal, nah ini bagaimana menghadapinya? Nah, guru harus pintar dalam memberikan solusi, dalam memberikan sopan santun yang baik kepada anak yang nakal itu, mampu menasihati supaya tidak semakin brutal atas kenakalannya itu. Dan contohnya masih banyak lagi, karena 30 siswa dalam satu kelas itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda karena berasal dari orang tua yang berbeda. Maka di sini adalah tugas guru itu memang sangat berat sebenarnya, ya. Tugas guru jangan dianggap remeh, jangan menganggap bahwa semua siswa itu sama, ya, pasti beda-beda, memiliki potensi yang berbeda. Guru tidak boleh membuat tolak ukur yang satu untuk diterapkan kepada seluruh siswa yang ada di kelas itu. Ini namanya pemaksaan, ya. Ini namanya pemaksaan atau pemerkosaan akademik, ya, mohon maaf ya. Pemerkosaan akademik, saya katakan demikian, mohon maaf. Artinya ada pemaksaan yang tidak dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Terus bagaimana guru
begitu beratkah dalam menjalankan tugas ini? Ya, sebenarnya kalau dirasakan itu sebenarnya tidak berat ya bagi guru yang menganggapnya tidak berat. Tetapi kalau sudah menganggap atau menilai berat di pintu medan perang itu ya, pintu medan pendidikan itu, ya sudah, berarti kesananya ya akan semakin berat. Nah, perasaan dari guru seperti ini yang sudah menilai dini sebelum masuk gerbang pendidikan itu juga merupakan karakter tersembunyi yang tidak disalurkan kepada peserta didik secara langsung. Perasaan itu adalah perasaan yang emosional yang nantinya akan terbawa pada siswa-siswinya dalam rangka ketika guru itu memberikan pembelajaran. Maka hati-hati sebagai seorang guru. Optimis, positive thinking sebelum mengajar, apalagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pasti segala permasalahan akan terselesaikan. Itulah guru ya dalam memahami psikologi pendidikan atau karakter peserta didik. Terima kasih. Sampai di sini dulu untuk pertemuan awal di materi atau kuliah psikologi pendidikan. Selanjutnya nanti bisa kita bertemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.